Salam teman-teman Taruna, puji Tuhan pagi ini kita bisa bertemu kembali untuk memulai ibadah. Untuk itu mari saya ajak teman-teman berdiri, kita menyanyikan Mars Taruna dengan penuh sukacita. Untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini, dan kita melakukan Kidung Jemaat 17 bait pertama dan kedua. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan Tuhan. Kami boleh berada di hari Minggu ini. Sekarang kami akan beribadah Persekutuan Taruna GPB Bukit Zaitun. Kami mohon Tuhan memberkati, kiranya dari awal, pertengahan, hingga akhirnya mau jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya kita akan membaca Litanium Mazmur yang terambil dari Mazmur 40 ayat 5 dan 6 yang menyatakan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling pada orang-orang yang angkuh, atau pada orang-orang yang telah menyimpan pada kebohongan. Banyaknya yang telah kulakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksud untuk kami. Tidak ada yang dapat disediakan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Demikian pembacaan Litanium Mazmur. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, agar aku terima saja pemberian tanganmu dan menghapus
surga, tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan membaca dan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Berkatilah kakak layan yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu bagi kami, dan berkatilah juga kami yang akan mendengarkannya, agar apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kami terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari Matius pasal 7 ayat 7 sampai yang ke-11 yang menyatakan hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Injil yang ditulis oleh seorang yang bernama Matius, yang terdapat dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 yang tadi kita sudah baca bersama. Nah, adik-adik, Injil Matius ini mengungkapkan tentang Tuhan Yesus yang memulai pelayanannya melalui pertobatan. Menjadi hal yang khusus sebab Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan sorga yang sudah dekat. Dalam pasal 7 ayat 7 sampai 11 tadi yang kita sudah baca, di mana Tuhan Yesus mengajarkan salah satu pengajarannya tentang pengabulan doa. Adik-adik, Tuhan Yesus mengingatkan kita waktu berdoa, janganlah kita berdoa seperti orang munafik, tetapi harus berdoa secara sungguh-sungguh. Dan dalam pengajarannya, Yesus juga mengajar murid-murid serta para pengikutnya tentang cara berdoa yang benar dan yang dikabulkan Tuhan. Maksudnya di sini jangan kita hanya mau dilihat orang, kita berdoa, ya, jangan supaya pintarnya berdoa. Nah, jangan ya, itu namanya munafik. Karena supaya lihat orang, kita berdoa deh. Nah, jangan ya, itu namanya munafik itu ya. Jadi harus berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan baik ya. Adik-adik, coba kita baca ayat 7. Mintalah maka akan diberikan padamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Adik-adik, perhatikan ayat di sini ada kata mintalah, carilah, ketuklah. Dari kata meminta, mencari, dan mengetuk, itu semua adalah kata kerja yang bersifat perintah. Tapi tidak ada paksaan di dalamnya, namun adik-adik dan kita semua harus melakukan, karena dari ketiga kata ini merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan sangat penting dalam hal berdoa. Serta dalam pengajarannya ini, Tuhan Yesus mengingatkan murid-murid dan orang yang mengikuti Dia, serta adik-adik dan kita semua, dalam hal berdoa, bukan hanya meminta saja tanpa adik-adik melakukan usaha, serta mencari tanpa memberitahukan apa yang kita cari, serta mengetuk tanpa harus mau menanti. Ketiga hal ini harus kita lakukan, dan jangan berharap begitu saja apa yang kita berdoa langsung terkabulkan. Tidak, tapi kita harus melakukan tiga perintah ini, yaitu meminta dengan melakukan usaha, dan mencari apa yang kita mau kita kasih tahu, kita beritahukan pada Tuhan. Dan yang mau mengetuk itu berarti kita mau menunggu, karena kalau orang mengetuk pintu tunggu dibukakan, jadi kita harus mau menunggu ya.
sambil berusaha kita mencari apa yang kita butuhkan, terus kita mau menunggu hasilnya. Ya. Sekarang coba kita lihat pada ayat yang ke-8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Di ayat ke-8 ini ditegaskan bahwa kita harus terus meminta, harus terus mencari, dan harus terus-menerus mengetuk. Jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti atau diam, tapi kita harus dengan penuh kesungguhan berusaha. Ya. Jadi kita berdoa, meminta dengan sungguh-sungguh, mencari dan mengetuk. Jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti, tetap senantiasa berusaha dan mau menanti. Oke? Sekarang pada ayat yang ke-9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Di sini mengingatkan bahwa orang tua selalu mengabulkan keinginan anaknya, tapi harus diingat, tidak semua yang diinginkan anaknya adalah kebutuhan yang diperlukan oleh anaknya. Maksudnya, kadang-kadang anak-anak masih sudah ada HP, begitu lihat merek yang baru, mau lagi HP yang baru, ya. Padahal dia tidak butuhkan, ya. Padahal sudah ada HP-nya satu, tapi masih mau lagi yang lain, ya. Itu namanya dia tidak memikirkan yang penting. Nah, kadang mama sama papa ikut saja apa kemauan anaknya, padahal itu tidak penting. Padahal sudah ada, tapi masih mau lagi yang lain, ya. Oke, itu maksudnya. Jadi kadang-kadang orang tua tidak memikirkan apa yang anak butuhkan yang lebih penting, ya. Dia hanya mengabulkan saja. Tapi kalau Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Oke, sekarang kita perhatikan ayat ke-11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberi yang terbaik kepada mereka yang meminta kepadanya. Di sini menjelaskan bahwa Allah mengetahui apa yang kita butuhkan dan memberikan yang terbaik bagi adik-adik yang meminta dalam doa yang benar, serta dengan kesungguhan hati dan selalu meminta, mencari, dan mengetuk. Jadi, makna doa bagi orang percaya adalah nafas hidup yang artinya berlangsung secara terus-menerus. Adik-adik dan kita semua harus selalu melakukan hubungan komunikasi atau doa yang akrab dengan Tuhan. Dan selama kita hidup, manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dari bangun pagi sampai tidur kembali dan bangun lagi kembali, itu artinya pikiran, hati, tubuh, roh, dan jiwa orang yang percaya harus terhubung dengan Allah terus-menerus tanpa henti dalam segala keadaan kita. Sekali lagi adik-adik, renungan kita hari ini mengingatkan kita bahwa dalam hal apapun, kesenangan dan kesulitan yang kita hadapi, selalu bawa dalam doa dan senantiasa mengandalkan Tuhan selalu di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya firman hari ini menjadi berkat dan kekuatan kita, kekuatan adik-adik dan kita semua dalam menjalani kehidupan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi adik-adik dan kakak layan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan
ketuklah, maka pintu kan dibuka, maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketuklah, ketuklah, maka pintu kan dibuka, maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Adik-adik teruna yang Tuhan Yesus berkati, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, pagi hari ini Tuhan kami kembali menghampiri hadirat-Mu yang kudus, menaikkan syukur terima kasih kami oleh karena kasih karunia Tuhan yang sudah melayakkan kami untuk ada bersama-sama di tengah persekutuan teruna, mengikuti ibadah, memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah boleh disampaikan. Biarlah di dalam pertolongan Tuhan, kami semua selaku anak-anak Tuhan semakin diberkati untuk setia, menjumpai Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap jam doa yang Tuhan berkati. Terima kasih Bapa untuk Kakak Layan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati Kakak Yanti dalam pekerjaan dan juga dalam pelayanannya. Untuk teman-teman teruna dari sektor pelayanan 6 dan pelayanan 9 yang sudah mengambil bagian dalam liturgi, Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur, kami bawa semua anak-anak Tuhan yang boleh bersukacita untuk proses kenaikan kelas yang mereka sudah boleh capai. Dalam proses pencapaian pendidikan selanjutnya Tuhan, Engkau dampingi sertai memberkati semua anak-anak teruna agar mereka boleh memulai pelajaran di tingkat kelas yang baru. Bapa, kami pun mengucap syukur, kami bawa seluruh keberadaan Kakak Layan dalam setiap tanggung jawab pelayanan dan keluarga. Tuhan memberkati semua Kakak Layan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam rancangan dan cinta kasih Tuhan, kami tetap setia untuk ada di tengah-tengah persekutuan yang memuji memuliakan Tuhan. Inilah doa syukur sembahyang kami Bapa. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa buat gereja Tuhan yang tersebar di mana-mana, di kota dan di pedesaan. Memberkati hamba-hamba-Mu, para pendeta di dalam pelayanan mereka. Mereka tetap sehat-sehat dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Walaupun sekarang kami beribadah secara virtual, tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita dan damai sejahtera kami. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga tidak lupa berdoa buat pemerintah kami. Biarlah para pemimpin kami lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dan kami tetap merasakan aman dan tentram. Terlebih untuk kota kami tercinta Makassar, di mana tempat kami tinggal saat ini. Jauhkan kami daripada semua mara bahaya dan virus-virus yang mematikan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan syafaat dan rasa syukur kami ini atas penyertaan Tuhan buat kami anak-anak-Mu. Ampunkan salah kami, serta dengarlah doa kami ini yang kami naikkan ke hadapan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur sambil menyanyikan kitab Bakti 84 bait 1 dan 2. Bila ungkapan syukurku yang kuberikan kepadamu, kuberikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, jadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala ungkapan syukur hanya kepadamu. Kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan mau memberkati persembahan kami agar berguna bagi pelayanan-Mu dan juga gereja-Mu. Amin. Hidup yang peduli hatimu, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan lembut, berikan hidup yang mengisi hidupku. Bila ku dirundung kemalu dan cobaan yang berat, hatiku tak takut dan kejut, karena Tuhanku dekat. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Teman-teman, sebelum kita menutup ibadah di hari ini, marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan ke hadirat-Mu karena Engkau begitu baik, sangat baik bagi kami. Terima kasih juga Tuhan, kami telah melakukan ibadah teruna GPIB Bukit Saitun secara virtual dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan baik. Kiranya firman Tuhan yang kami baca tadi dapat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kami masing-masing. Tuhan, berikan juga kami kesehatan, kekuatan dalam 1 minggu ke depan ini Tuhan, agar kami selalu
sehat dan bisa terhindar dari COVID-19 yang masih terus berada di Indonesia ini. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Adik-adik lain yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar tadi akan menjadi pedoman dan menuntun kita semua untuk mengerti arti doa, bahwa doa sebagai nafas hidup orang percaya, dan kita menjadikan doa sebagai sarana komunikasi yang akrab dengan Tuhan. Berjanjilah untuk semakin tekun berdoa supaya dapat menikmati perubahan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat tanpa ragu.